Audio Jungle. Selamat sore, saya Askia Salsa Aviana melaporkan dari Surat Kabar Mahasiswa Amanat UIN Wali Songo Semarang. Saat ini saya berada di lantai 4 Gedung Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang, yang mana tengah berlangsungnya kegiatan Rukyatul Hilal dalam rangka menentukan awal Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Ini umur ya, dan ternyata masih susah. Tapi kalau kita hilangkan gangguan atmosfer, ternyata kelihatan ini adalah hilalnya. Oke, coba kita hilangkan benar-benar atmosfernya, sehingga langit ini jadi hitam. Kalau jadi hitam, maka hilal ini akan sangat jelas. Kementerian di Saudi Arabia sudah mengumumkan tentang terjadinya istimewa yang kemudian sudah dimasukkan pengumumannya secara formal pada Kementerian Dalam Negeri. Ini urusannya dengan haji. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mendapati dimungkinkan kita akan punya perbedaan. Untuk di Indonesia, dugaan saya adalah kita insya Allah tidak akan terjadi perbedaan hari raya Idul Adha. Tetapi kalau kita tarik secara global, bisa jadi nanti kemungkinan Mekah akan punya hari raya Idul Adha lebih dahulu ketimbang kita. Oke, setor mata mohon, tangan di belakang. Bapak Ibu kelihatannya sekedar menggunakan mata, mengintip, tetapi ternyata faktanya banyak yang tidak menemukan apa-apa. Lu pertanyaan Mas, sebelum nah oleh karena itu. Kali ini saya sudah bersama Kepala Lab Terpadu Laboratorium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang, Bapak Ahmad Syifaul Anam. Oke Pak, pertanyaannya, apa saja ketentuan-ketentuan disahkannya Rukyatul Hilal dalam penetapan awal Zulhijjah kali ini Pak? Oke, jadi untuk bisa menentukan kapan kita berganti bulan Komariah atau bulan Hijrah itu ada beberapa kriteria yang saat ini kita kenal disebut dengan kriteria Imkanur Ru'yat, yaitu kriteria di mana diputuskan ketinggian hilal harus minimum adalah 3 derajat dan jarak antara matahari dengan bulan atau disebut dengan sudut elongasi itu mempunyai sudut kurang lebih minimum 6,4 derajat. Nah, dengan kedua kriteria itu, kalau hilalnya memenuhi situasi itu, maka kemudian dia disebut memenuhi kriteria imkan. Maka kemudian baru dapat dilihat implikasi berikutnya. Apa? Kalau ternyata nanti terlihat, maka otomatis kita akan berganti bulan. Kalau tidak juga kemungkinan dia akan diputuskan akan berganti karena sudah memenuhi kriteria imkan. Kalau belum memenuhi kriteria imkan, maka kemudian akan istikmal atau penggenapan. Digenapkan bulan Dzulqa'dah ini menjadi 30 hari. Nah, saat ini kriteria hilal pada akhir Dzulqa'dah atau menjelang awal Dzulhijjah, posisi hilal sudah memenuhi kriteria imkan. Dan insya Allah saya berharap akan ada orang-orang yang berhasil melihat hilal, walaupun memang di Semarang tadi di tempat kita di observatorium ini tidak berhasil melihat hilal karena mendung. Tapi saya berharap nanti akan ada, sehingga insya Allah Menteri Agama akan memutuskan besok akan berganti bulan jadi bulan Zulhijjah. Kira seperti itu Mbak. Oke Pak. Apa saja rangkaian kegiatan pada kegiatan Rukyatul Hilal pada kali ini Pak? Oke, ada yang sangat menarik dari rangkaian kegiatan Rukyatul Hilal yang dilakukan di Planetarium dan Observatorium UIN Wali Songo Semarang, dan ini berbeda dari tempat-tempat lain. Apa yang berbeda? Kami di samping juga melakukan Rukyatul Hilal bagi menggunakan teropong, menggunakan alat-alat optik yang lain, sama pada prinsipnya. Tapi ada satu yang tidak dilakukan oleh tempat yang lain, yaitu apa? Simulasi dengan planetarium. Nah, karena kami punya planetarium universitas terbesar ketiga di dunia ini, kita manfaatkan untuk lebih menjelaskan terhadap publik yang ingin tahu situasi hilalnya kayak apa, bentuknya gimana, di sebelah mana, ketinggi apa, secerah apa. Itu kita simulasikan dalam konteks agar orang itu menjadi lebih kenal dengan objek yang akan dilihatnya. Sehingga kalau orang semakin kenal, maka lebih mudah mengidentifikasinya, tidak lagi salah lihat, salah tangkap, salah kira. Nah,
Dengan simulasi itu kita menjadi semakin lebih tahu objek yang akan kita lihat. Yang inilah peran dari planetarium adalah memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, pengenalan lebih terhadap objek yang akan kita lihat ke observatornya. Dan ini hanya terjadi di planetarium dan observatorium UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya di tempat lain hampir tidak ada. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini kalau kita bersyukur, kita punya fasilitas yang luar biasa bagus, bagus maksud saya. Dan ini menjadi salah satu kehebatan dan menjadi sesuatu yang kebanggaan kita semua, kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian apakah menemukan kendala atau kesulitan Pak dalam kegiatan kali ini? Secara prinsipil fasilitas itu sangat bagus. Secara hal-hal tentang prasarana saya kira sudah well done. Kita sudah luar biasa, bahkan tidak banyak orang yang punya gedung sehebat ini. Tapi secara kendala alam ya kita menemukan beberapa kendala. Salah satunya adalah mendung, kemudian hujan. Nah ini memang menjadi kendala yang cukup membuat kita tidak berhasil melihat hilal gitu. Tapi secara umum dari sisi prosedur alat prasarana UIN Wali Songo it's so wonderful. Saya luar biasa gitu. Tapi ternyata Tuhan maha luar biasa. Alat canggih belum tentu menghasilkan apa yang kita inginkan. Karena Allah berkehendak lain. Kita hari ini alat canggih, fasilitas oke, mantap. Tapi tidak bisa kita lihat. Mungkin bisa jadi di sonono ada yang alat biasa saja tapi iklim mendukung. Mungkin terlihat. Itulah keadilan Tuhan. Ya mungkin. Tapi kita perlu menyatakan bahwa di Wali Songo, di observatorium kita ini sering juga terlihat kok. Ini berkebetulan saja momentumnya sedikit ada kendala alam. Kira-kira kayak gitu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke Mbak, boleh perkenalkan nama, prodi, dan sebagai apa di sini? Perkenalkan, saya Ica dari Prodi IAT. Saya di sini sebagai pengunjung. Oke, bagaimana Mbak pengalaman Mbak melihat kegiatan Rukyatul Hilal tadi? Sangat keren, soalnya baru pertama kali, terus mendapatkan ilmu juga, ilmu baru. Oke, terima kasih banyak Mbak Ca. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Askia Salsa Afiana beserta kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih.